Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Al-Fatihah. Jadi materi kuliah hari ini adalah macam-macam pendekatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi membahas tentang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu ada berbagai pendekatan dan akan dibahas macam-macamnya apa saja. Baik, yang pertama, ilmu pengetahuan yang luas adalah syarat untuk dapat melakukan sesuatu dengan bijak. Jadi, seseorang itu bisa bijak jika dia memiliki pengetahuan yang luas. Misalnya seperti ini, zaman saya sendiri saja ya misalnya. Dulu zaman saya masih kecil, saya terbiasa ketika sholat itu ya menggunakan bismillah gitu. Jadi sebelum Al-Fatihah itu ya bismillah dulu. Dan setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat Al-Quran, surat pendek itu juga pakai bismillah juga. Suatu ketika saya sholat di tempat yang di situ imamnya ternyata nggak pakai bismillah. Dan di situ mesti saya terasa aneh gitu. Loh kok di sini berbeda gitu. Apakah ini sholat yang benar apa tidak? Gitu. Haruskah saya mengulang sholat lagi? Jadi waktu kecil itu perasaan-perasaan seperti itu sering muncul gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kan kemudian kita belajar. Belajar ternyata ternyata yang pakai bismillah ya madhabnya Imam Syafi'i gitu. Sedangkan di luar madhab Syafi'i seperti Imam Hanafi, Maliki, Hambali ternyata tidak apa menggunakan bismillah. Karena ya memang ada hadisnya beberapa sahabat itu ketika sholat tidak mendengar apa? Tidak mendengar membaca basmalah. Tapi kemudian Imam Syafi'i itu memikirnya kayak gini, tidak dengar itu kan alasannya banyak. Bisa saja mungkin posisinya jauh. Jadi sebenarnya baca tapi tidak terdengar atau mungkin apa, ya ada yang menghalangi pendengarannya imam sampai ke telinganya sehingga sahabat tidak mendengar bismillah. Jadi apa salahnya wong cuma bismillah saja kok tidak mau. Nah, jadi Imam Syafi'i sebelum membaca surat-surat membaca bismillah. Sedangkan ulama di luar itu memang nganut hadis, memang hadis mengatakan sahabat tidak mendengar. Terus ya itu biasalah perbedaan apa? Perbedaan hal-hal seperti itu banyak. Yang penting semuanya sepakat kalau sholat ya wajib nah kayak gitu. Untuk dalam-dalamnya mungkin ada beberapa perbedaan, tapi untuk sholatnya sendiri semuanya sepakat wajib. Jadi kayak gitu contoh kecilnya, kita tuh memandang sesuatu itu bisa bijak jika sudah punya pengetahuan yang luas, sudah belajar, sudah punya ilmu. Jadi ya kayak gitu. Atau misalkan seseorang dikasih sesuatu, misalkan kalau apa bunga bunga itu riba, kayak misalkan kita hutang, kalau membayar kan harus sesuai dengan yang dihutangi gitu. Tapi tentu kita melihat konteks karena jika semuanya dipukul rata bahwa semua hutang itu harus pas sesuai dengan sejumlah yang dihutangi, maka lama-lama ya kasihan gitu yang dihutangi. Misalkan 10 tahun yang lalu kita beli kambing harga 1 juta itu sudah bisa. Jadi apa namanya? Terus kemudian misalkan kita pinjam uang 1 juta, 10 tahun yang lalu 10 juta. Nah di 10 tahun yang lalu 10 juta itu sudah bisa dapat kambing satu, kayak gitu. Dan ternyata kita mengembalikan sekarang, artinya setelah 10 tahun kita kembalikan dalam jumlah yang sama juga, 10 juta. Karena khawatir kalau apa namanya, di atas itu nanti riba kayak gitu. Nah, akhirnya kita kembalikan 10 juta, padahal 10 juta, padahal 1 juta sekarang, oh maaf, oh ya kita pinjam 10 tahun yang lalu 1 juta dan dibayar sekarang setelah 10 tahun kita bayar sejumlah sama 1 juta gitu. Sedangkan 1 juta si tahun sekarang itu tidak bisa membeli kambing. Jadi harga kambing sudah naik 500.000. Jadi 1.500.000. Tapi hanya nuruti pokoknya kalau bayar di atas pinjaman nanti dianggap bunga maka kita tetap kokoh 1 juta. Tapi kan kasihan kayak gitu. Kasihan yang menghutangi karena harga-harga sudah naik. Nah, jadi kayak gitu. Makanya Rasulullah ketika membayar hutang itu mesti dilebihkan. Misalkan ya kayak dipinjam, misalkan pinjam 10.000 dikembalikan berapa 13.000 atau 15.000. Jadi Rasulullah mesti dikembalikan, dilebihkan ketika membayar hutang. Tapi sekarang rata-rata orang-orang menganggap bahwa yang dinamakan kenaikan itu pasti
riba gitu. Padahal konteks riba itu kan karena zaman dulu ada rentenir yang suka meminjamkan uang ke orang-orang miskin. Nah, itu nanti waktu kembalikan disuruh dinaikkan berkali-kali riba. Jadi memang nggak wajar gitu. Memang niatnya menyusahkan orang. Nah, sekarang kan tetap kita harus menyesuaikan kondisi. Tidak bisa kita katakan semuanya riba. Misalkan semua orang kan mesti semua punya tabungan di bank dan mesti di bank itu ada bunga. Nah, terus kemudian kita haram-haramkan bank haram, bank apa namanya, semua ada keluarga kita pinjaman di bank kita haram-haramkan kita. Nah, jadi kita hanya tahu sekilas menjadi orang yang tidak bijak. Padahal dengan kita berkata seperti itu bisa saja kita menyakiti hati keluarga kita. Bisa saja kita menyakiti hati orang lain dengan mengharam-haramkan tadi. Padahal hakikatnya belum tentu haram. Jadi kayak tadi itu. Jadi tidak semua kenaikan uang itu bisa dikatakan riba. Karena bisa saja ya kayak tadi harga itu sudah naik. Ketika 1 juta 10 tahun yang lalu bisa membeli kambing satu, ternyata 10 tahun yang akan datang, atau yang sekarang, tidak bisa untuk beli satu kambing. Jadi itu cuma misalnya saja. Jadi perlu apa namanya, perlu perlu hal yang bijak, tidak bisa sesuatu langsung pasti-pasti kayak gitu, tidak bisa dipukul rata. Saya lanjutkan dulu, tanpa bekal ilmu pengetahuan, tidak mungkin seseorang bertindak atau memutuskan sesuatu yang bijak. Walaupun tidak semua orang yang punya pengetahuan luas juga pasti bijak. Jadi orang yang bijak, ya, tapi orang yang bijak pasti memiliki pengetahuan yang luas. Walaupun ya, jadi walaupun tidak semua orang yang pengetahuannya luas itu mesti bijak ya enggak mesti. Jadi orang itu kan tergantung. Jadi walaupun seseorang itu sudah belajar banyak ya toh, seseorang itu sudah belajar banyak, sudah berbagai macam buku yang dia baca, berbagai macam literasi sudah dia pelajari, tapi kalau tetap apa di hatinya ada sifat-sifat yang jelek ya tetap nggak bisa bijak. Sebenarnya ya dia mungkin tahu oh ini harusnya benar, tapi kemudian karena suatu alasan eh, tidak menganggap apa tidak menggubris kan loh. Nah, jadi kayak gitu ya misalkan banyak toh para ulama-ulama itu kan luas bahasanya luas, tapi misalkan dia akhirnya menemukan bacaan tertentu yang ternyata itu merugikan kelompoknya maka ya itu tidak dipakai gitu. Jadi misalkan ada hadis atau ada apa gitu, atau ada sumber kitab tertentu yang menyebutkan yang mana itu bisa merugikan kelompoknya, ya itu tidak dipakai. Jadi hanya memakai dalil-dalil atau apa, kitab-kitab yang itu mendukung perlakuan kelompoknya. Jadi ya sering kayak gitu. Yang penting kelompok saya, yang penting kelompok saya. Jadi kayak gitu kan banyak. Belum lagi orang-orang yang memang kerja di pemerintahan itu kan mestinya punya pengetahuan yang luas, bisa mengajak, bisa menghandle rakyat, bisa mengatur keuangan, bisa mengatur kegiatan, bisa merencanakan kegiatan yang bermanfaat untuk rakyat. Tapi nyatanya banyak-banyak semua rencana itu tidak dilakukan. Ya karena terlalu berat melihat uang yang banyak akhirnya ingin memiliki. Jadi kayak gitu. Akhirnya berujung apa? Korupsi. Berujung uang tadi masuk ke rekening pribadi. Jadi berapa banyak kasus penangkapan-penangkapan pejabat atau seseorang karena dia tadi tidak kuat melihat uang yang segitu banyak. Akhirnya ingin memiliki. Terus tapi orang yang bijak ya pasti memiliki pengetahuan yang luas. Jadi setiap ketika zaman melihat seseorang yang zaman anggap bijak, dipastikan dia punya pengetahuan yang luas. Jadi ketika ada orang bijak, orang yang dalam berbicara, dalam bersikap itu pasti yang dipikirkan orang banyak ya. Ini maslahat atau mudorot kayak gitu. Ketika itu maslahat, ketika itu bermanfaat untuk orang banyak, maka ya itu dilakukan disampaikan. Tapi ketika itu dianggap merugikan rakyat, dianggap merugikan orang banyak, ya tidak akan dilakukan, tidak akan disampaikan. Jadi contohnya yang bisa kita lihat sikap Gus Dur ketika beliau mengundurkan diri. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kan Gus Dur mengundurkan diri dari jabatan. Padahal di hari itu ya hampir pendukung Gus Dur itu mau ke Jakarta ya mau membela gitu. Tapi kemudian oleh Gus Dur ya tidak boleh, malah beliau tidak mau melanjutkan ya jabatannya gitu. Udah saya yang mengundurkan diri saja daripada daripada nanti ada pertengkaran, ada pertarungan sehingga bisa menyebabkan apa tumpah darah antar rakyat sama Indonesia, maka beliau lebih memilih
turun dari jabatannya. Karena jika dia tetap meneruskan keinginannya untuk jadi presiden, bisa saja nanti malah ada pertengkaran antara pendukung Gus Dur dan pembenci Gus Dur, sehingga nanti bisa ya banyak tumpah darah di situ, banyak banyak mudarat, banyak kerugian yang dialami negara, dialami oleh rakyat. Maka beliau wis akhirnya tidak mau, ya mengundurkan diri kayak gitu. Jadi setelah mengundurkan diri ya tidak ada perlawanan lagi kayak. Tidak jadi ada bertarung. Jadi setiap langkah, setiap apapun yang disampaikan semuanya atas dasar kebaikan orang banyak. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang merugikan orang banyak. Kayak kiai-kiai dulu tuh mesti bijak. Misalkan ada sebuah warung yang di situ yang jualan nuwun sewu perempuan misalkan ya belum pakai kerudung atau pakaiannya ya agak ketat gitu. Itu ya nggak disalahkan, wong zaman dulu aja kudungan itu banyak bunyai-bunyai yang kalau kudungan ya nggak rapet kelihatan sebagian rambutnya juga itu biasa zaman dulu. Jadi ya orang-orang yang bakul-bakul kayak tadi yang perempuan yang mungkin belum pakai kerudung itu ya tenang-tenang saja buka warung. Nah, tapi kan zaman sekarang semuanya semakin ketat gitu. Kalau perempuan ya harus tutup aurat, harus rambutnya tertutup. Kalau tertutup pasti dikritik pasti. Jadi kayak gini, menurut ulama-ulama dulu, menurut kiai-kiai dulu, ada orang perempuan jualan walaupun dia belum bisa pakai kerudung, belum bisa menutup auratnya secara full gitu. Itu masih baik, setidaknya dia masih mau jualan kopi, masih mau jualan makanan, nasi pecel, nasi goreng. Setidaknya dia seperti itu niat jual beli yang halal, manut Rasulullah gitu. Setidaknya dia mau melakukan itu dan meninggalkan jual diri. Jadi masih mending dia itu nggak jual diri. Jadi masih yang dijual masih yang halal-halal kayak gitu. Senajan mungkin belum bisa menutup aurat secara full. Jadi ya udah biarin saja kayak gitu. Wong tidak menjual tidak menjual diri. Jadi yang lebih bahaya malah nanti kalau itu diharam-haramkan, malah misalkan warungnya dirusak seperti itu. Bisa jadi malah gara-gara dia diharamkan usahanya, dia nggak bisa jualan, malah dia jual diri gitu. Malah lebih ke arah maksiat, malah lebih dibenci Allah kayak gitu. Nah, jadi menanggapi sesuatu tidak bisa langsung seseorang kita salah-salahkan seperti itu. Misalkan menanggapi sesuatu isu tertentu dengan marah-marah itu harus melihat secara keseluruhan gitu. Nggak bisa hanya dengan satu dalil misalkan langsung menganggap salah sepenuhnya. Tetap harus melihat bagaimana mudarat dan maslahatnya. Terus pendekatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bisa dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama pendekatan non ilmiah ya, jadi diingat-ingat. Yang pertama pendekatan non ilmiah dan kedua pendekatan ilmiah. Yang pertama untuk pendekatan non ilmiah itu adalah usaha coba-coba atau sering dikenal dengan istilah trial and error, yakni serangkaian percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang ya, dengan cara dan materi yang beda-beda. Jadi yang pertama tadi pendekatan ya non ilmiah. Jadi dalam menemukan, dalam mengembangkan ilmu ketahuan itu ada kalanya dengan dicoba-coba. Dicoba terus nanti akan menghasilkan sesuatu yang akan menghasilkan sebuah pengetahuan. Jadi yang tidak pakai itu, tidak ada metodenya, nggak ada metode yang sistematis, nggak ada. Ya pokoknya dicoba-coba sampai nanti menghasilkan sesuatu. Bahkan kadang-kadang dalam usaha trial and error ini nggak ada tujuannya. Seringkali tidak diawali dengan sebuah tujuan. Jadi ya nggak punya tujuan nanti ini akan menghasilkan pengetahuan apa enggak. Ya pokoknya dicoba-coba. Nanti setelah berhasil ya akan menghasilkan sebuah pengetahuan. Ketika dia berhasil maka metode tadi baru dibakukan sehingga menjadi bisa untuk selanjutnya kayak gitu. Tapi cara-cara ini kurang efektif dan kurang efektif karena ya terlalu lama ya, waktunya terlalu lama dan hasilnya pun nggak pasti, sering gagalnya. Jadi namanya aja trial and error, coba gagal, coba gagal. Jadi ya harus siap gagal berkali-kali gitu. Jadi setelah proses coba-coba nanti mungkin menghasilkan kejutan atau mendapatkan sebuah hasil yang tidak disangka-sangka dan diharapkan ketika nanti menghasilkan sesuatu itu nanti akan bermanfaat sesuatu itu untuk orang banyak dan terus usaha itu diteruskan oleh ya orang-orang selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi sejak zaman dulu sudah ada metode-metode kayak gitu. Saya ganti dulu slide-nya. Suatu contoh ya, misalkan trial and error ini pernah dilakukan oleh Robert Koch.
Kok pernah mengasah kaca dengan coba maksud mencoba-coba apa yang akan terjadi. Ya udah kaca diasah, diasah terus, terus diasah terus. Nah, akhirnya ternyata kaca tadi setelah diasah terus berbentuk menjadi lensa. Dan lensa ini bisa melihat benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh mata gitu. Jadi sampean melihat apa sesuatu gitu, misalkan lihat roti yang sudah apa, sudah bau, sudah busuk, dilihat pakai mata ya kayak kelihatan kayak ya jamuran gitu. Tapi kemudian dilihat pakai lensa tadi ternyata di dalamnya banyak mikroba-mikroba apa, hidup gitu. Jadi banyak kayak makhluk-makhluknya, banyak hewannya ternyata di dalam apa roti itu. Nah, jadi setelah itu dia menghasilkan sebuah mikroskop. Jadi Kok tadi berhasil membuat mikroskop dari hasil mencoba-coba. Jadi kayak gitu. Dan untuk mencapai suatu pengetahuan ya atau kebenaran tertentu, orang seringkali harus melalui berbagai usaha. Kadang butuh waktu yang biasa lama gitu, sampai menemukan sesuatu yang berarti. Namun ya tadi, metode ini terlalu menghabiskan waktu dan tidak ada kepastian. Ada kepastian. Ya, meskipun usaha coba-coba, ya sering juga mendapatkan hasil berupa pengetahuan tertentu. Namun ya tidak dapat dikatakan penemuan yang ilmiah karena ditempuh melalui tidak melalui jalur prosedur ilmiah. Jadi apapun yang ditemukan dengan metode ini ya, trial and error, itu ketika dilakukan hasilnya tidak bisa dianggap sebagai ilmiah, tidak bisa dianggap sebagai penemuan ilmiah karena dalam menemukan metode tadi tidak ada prosedur ilmiah, tidak ada metode baku yang dipakai, tidak ada teori yang dipakai. Jadi kayak gitu. Makanya di perguruan tinggi ini ketika sampean membuat skripsi nanti ya, semester-semester akhir kan syarat kelulusan membuat skripsi ya, tetap menjadi syarat kelulusan. Karena ya belum dihapus sama pemerintah. Dulu katanya isunya dihapus, tapi buktinya sampai sekarang ya nggak dihapus, berarti tetap masih ada skripsi. Jadi salah satu syarat skripsi itu adalah harus pakai teori ya. Jadi di dalam teori itu ada metodenya, ada apa logika berpikir dalam teori itu. Dan juga nanti ada metode penelitian, nanti ada kualitatif, ada kuantitatif atau ada kepustakaan. Nah, jadi ada berbagai macam metode yang harus ditempuh gitu. Baru nanti dianggap skripsi sampean kalau sudah jadi dianggap dianggap sebagai penemuan yang ilmiah skripsi itu karena ditempuh dengan prosedur ilmiah. Ya tadi ada metode, ada teori. Sedangkan untuk usaha-usaha di awal-awal itu yang apa? Yang tidak pakai teori, yang tidak pakai metode, yang ya coba-coba itu tidak bisa dikatakan ilmiah gitu. Jadi Robert Koch itu ketika menemukan mikroskop itu juga namanya nggak ditulis gitu, namanya nggak ditulis dalam apa? Dalam buku sejarah. Coba zaman browsing penemu mikroskop, namanya bukan Robert Koch, orang lain. Karena orang lain tadi yang menempuh melalui apa? Prosedur ilmiah. Jadi ya kayak gitu. Jadi semua usaha itu baru apa namanya? Baru diakui ilmiah ketika dia memakai prosedur ilmiah. Nah, kayak gitu. Coba sampean sekarang dalam membuat skripsi hanya memasukkan pendapat pribadi atau wis pokoknya comot-comot dari mana gitu. Nah, terus coba disetorkan ke kampus, pasti pasti ditolak karena ya nggak sesuai prosedur. Nah, padahal di situ ada prosedurnya, ada bab satu, ada bab 2, ada bab 3. Nanti misalkan bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah. Bab 2 nanti apa? Misalkan teori, landasan teori. Bab 3 metode penelitian. Jadi semuanya itu ada apa prosedurnya. Kalau di dunia ilmiah ya, kalau di dunia ilmiah. Terus selanjutnya kita masuk pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan ilmiah. Kalau pendekatan ilmiah itu adalah suatu usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara yang ilmiah, dengan langkah-langkah yang bersifat sistematis. Jadi kebalikannya yang tadi ya, yang trial and error, kalau yang ini adalah dalam menempuh, dalam menemukan sesuatu atau dalam membuat sesuatu itu semuanya ada metodenya, ada metode, ada langkah-langkahnya, dan ada cara-cara berpikir atau logika atau teori yang ilmiah. Nah, jadi harus kayak gitu. Nanti baru penemuannya diakui ya. Dan untuk aliran ini, untuk aliran yang ilmiah tadi itu ada dua aliran besar. Yang pertama yaitu aliran rasionalisme dan yang kedua aliran empirisme. Saya ganti dulu tadi. Untuk yang pertama, aliran rasionalisme itu apa? Kayak gimana pemikirannya?
Jadi kalau aliran rasionalisme itu punya doktrin ya, bahwa pengetahuan yang bisa dipercaya adalah pengetahuan yang sumbernya dari akal atau rasio. Jadi segala sesuatu itu baru dianggap bagus, bisa dipercaya asalkan berdasarkan akal dan rasio. Tokohnya René Descartes ya. Nah, sedangkan aliran empirisme, tadi kan rasionalisme yang pertama, ini yang kedua aliran empirisme. Kalau aliran empirisme itu mempunyai doktrin bahwa pengetahuan yang bisa dipercaya adalah pengetahuan yang sumbernya pengalaman. Jadi yang rasionalisme dia pakai akal atau rasio, sedangkan empirisme memakai pengalaman. Tokohnya Aristoteles. Jadi dua aliran ini tuh selalu apa ya? Selalu saling bertentangan gitu, selalu saling mengkritik. Jadi yang nggak akur dan apa kedua tokoh ini sering gitu apa namanya bertentangan dan konflik kayak misalkan empirisme, siapa tadi empirisme menganggap pengetahuan yang bisa dipercaya adalah pengalaman. Wes pokoknya empirisme apa sumbernya pengalaman kayak gitu. Itu mengkritik orang-orang rasionalisme. Kalau rasionalisme berarti apa sumbernya dari akal ya. Dengan mengatakan kalau rasionalisme itu lebih mengutamakan akal dan mengesampingkan panca indera dalam menemukan kebenaran. Jadi apa namanya? Ya orang-orang rasionalisme itu pokoknya menganggap ya manusia itu sesuai apa yang di akalnya saja, di kepalanya saja dan itu apa namanya? Kemudian dipaksakan terhadap objek tertentu agar cocok dengan pikiran mereka. Jadi misalkan contohnya kayak gini ya. Ini contoh orang-orang rasionalisme. Ini sering kita kita pun bahkan mungkin termasuk dalam aliran rasionalisme ini. Jadi misalkan kita itu menganalisis dengan akal kita. Misalkan ada suatu kelompok tertentu itu suka kekerasan, ya. Jadi misalkan ada suatu kelompok tertentu itu suka kekerasan. Oke, kita sudah punya pikiran itu di otak kita. Lah kemudian kita ternyata bertemu dengan salah satu dari orang itu, bertemu dari salah satu seorang dari kelompok itu. Maka kita akan langsung menganggap bahwa orang ini termasuk orang yang suka kekerasan. Nah, jadi kayak gitu, ketika dia bagian dari kelompok orang yang suka kekerasan, maka kita akan menganggap dia juga orang yang suka kekerasan. Jadi apa yang ada di otak itu dipaksakan terhadap apa? Fakta tadi, objek, orang tadi gitu. Padahal belum tentu apakah dia juga suka kekerasan apa enggak, dia ya belum tahu gitu, belum melihat dengan matanya sendiri, belum mendengar dengan telinganya sendiri, belum apa, ya belum tahu gitu. Hanya setelah dia menganalisis seperti itu langsung dia menjustis kayak gitu. Jadi kayak gitu enggak? Kan sering cewek-cewek itu misalkan menganggap ya tuh, oh semua cowok itu sama aja, semua cowok itu nggak peka, semua cowok itu mata mata keranjang lah, misalkan kayak gitu. Jadi itu kan namanya pemukulan rata ya, ya kayak tadi rasionalisme. Jadi semuanya dipukul rata. Tapi apakah semua laki-laki memang faktanya memang nggak peka semua? Apakah laki-laki semuanya memang mata keranjang semua? Dia nggak tahu, pokoknya apapun di otak langsung dicocokkan dengan orangnya kayak gitu. Nah, ini sangat ditolak dengan oleh empirisme. Ini pemikiran kayak gini sangat ditolak dengan empirisme. Jadi empirisme malah sebaliknya kita harus bertemu dia dulu, kita harus melihat langsung dengan panca indera kita, dengan mata, dengan telinga. Dan harus ngobrol dulu dengan mulut kayak gitu. Baru nanti setelah dia melakukan itu, maka dia akan mendapatkan pengalaman dengan orang itu baru dihasilkan sebuah pengetahuan. Jadi kayak gitu. Kalau kalau empirisme kayak gitu, tapi kalau rasionalisme enggak, pokoknya pasti. Sukanya itu ilmu pasti. Satu tambah satu, dua. Dua tambah dua, empat. Ya kayak tadi. Misalkan kelompok ini suka kekerasan, maka ketika dia bertemu bagian dari kelompok ini, maka dia juga dianggap suka kekerasan. Nah, jadi pemikirannya kayak gitu, sangat kuantitatif kayak gitu. Jadi sangat apa? Kuantitatif dalam berpikir logikanya. Nah, sebaliknya kalau empirisme itu malah sangat kualitatif. Jadi ketika dia itu nggak mau menyamakan sesuatu objek itu dengan objek yang lain nggak mau, harus diteliti secara pasti dulu. Ini tidak bisa disamaratakan, harus bertemu langsung, harus mengamati langsung, harus mendengar langsung, harus mengobservasi langsung, baru dia mendapatkan pengalaman terkait objek itu, baru ditemukan sebuah hasil, sebuah pengetahuan tentang objek tadi kayak gitu. Nah, paham ya yang saya maksud?
Jadi kayak gitulah kira-kira. Jadi misalkan seorang perempuan yang rasionalisme pasti dia menganggap semua laki-laki itu nggak peka, laki-laki itu salah lah kayak gitu. Nah, tapi untuk misalkan ada seorang perempuan yang dia itu empirisme, dia pasti nggak mau terjebak oleh pemikiran kayak gitu. Dia akan ya ketemu dulu, mendengarkan dulu, melihat dulu, baru nanti muncul sebuah kesimpulan. Jadi ya sering kayak gitu, apa namanya, saling mengkritik lah kayak gitu. Jadi ya sering kita dalam kehidupan nyata ya kayak gitu, misalkan kelompok ini apa, yang sering di Amerika kan ada atau misalkan Islam itu dianggap agama yang suka kekerasan oleh Amerika misalnya. Jadi Islamophobia. Maka ketika melihat orang Islam di sana ya mungkin ada yang dibully. Kayak misalkan di India juga kan ada kasus agama Islam, ada seorang Muslim perempuan tuh dibully di India. Jadi kayak gitu. Karena menganggap bahwa satu orang ini sudah bagian dari Islam, Islam sudah dicap sebagai agama teroris karena ada bukti-bukti apa, ada ISIS, ada sekelompok-kelompok yang suka melakukan terorisme, maka dianggap setiap orang yang Islam itu adalah suka kekerasan. Maka ya kemudian ditakuti gitu. Ada orang Amerika mungkin ketika lihat ada orang Islam gitu pakai kudung, pakai baju apa, baju jubah kayak gitu, itu udah takut, udah lari. Dikiranya bawa bom kayak gitu. Jadi apa namanya tuh pemikiran yang rasionalisme. Tapi kalau orang-orang yang berpikir empirisme mesti tidak mau seperti itu, tapi harus melihat sendiri langsung, harus mendengar sendiri, harus apa mulutnya harus ngobrol sendiri gitu dengan mereka, baru dia menghasilkan pemahaman, menghasilkan pengetahuan. Nah, jadi kayak gitu. Saya ganti dulu slide-nya. Dan sebaliknya ya, rasionalisme itu juga sering mengkritik empirisme. Jadi rasionalisme itu apa namanya? Rasionalisme orang yang dalam berpikir itu mengutamakan apa? Akal. Itu ya juga sering mengkritik empirisme. Jadi nggak selamanya empirisme itu benar gitu, dikritik gitu. Kayak gimana kritikannya? Karena menganggap ya bahwa empirisme, bahwa apa orang-orang yang hanya mengandalkan pengalaman langsung itu kebanyakan subjektif gitu. Misalkan kayak gini. Jadi tidak pasti, subjektif tadi itu tidak ada kepastian gitu. Misalkan kayak gini, kita itu melihat laut ya, orang-orang yang empiris, empiris gitu. Ketika melihat laut, dia akan melihat laut itu warnanya biru ya. Air laut itu warnanya biru. Karena mata dia melihat itu, pengalamannya dia melihat itu, maka dikatakan air laut biru. Oke, karena dia matanya melihat langsung. Ya udah, maka yang namanya air laut warnanya biru. Tapi oleh apa? Oleh rasionalisme itu dikritik, enggak. Itu warnanya enggak biru. Coba itu diambil satu gelas air laut itu. Warnanya pasti apa? Bening. Jadi apa namanya? Kadang-kadang itu pengetahuannya itu ya pokoknya yang kelihatan di mata itu apa, ya udah itu yang dianggap kayak gitu. Nah, jadi pengetahuannya itu enggak mesti. Ya, ya ini juga bahaya juga ya apa namanya? Karena dia hanya percaya kepada pengalamannya gitu. Hanya percaya kepada pengalamannya. Jadi ya bahaya juga, misalkan kayak tadi, misalkan ada sebuah kelompok tertentu, ya kayak tadi lah, misalkan ada laki-laki, ada seorang perempuan menganggap bahwa oh semua laki-laki itu apa buaya darat gitu misalnya, artinya nggak setia ya, misalkan semua laki-laki itu nggak setia kayak gitu. Nah misalkan, misalkan terus kemudian ada orang empirisme, dia nggak peduli dengan pendapat itu, oh, nggak, saya nggak mau terjebak itu, saya harus melihat sendiri orang. Dan ternyata ketika dia melihat sendiri, si perempuan tadi melihat cowok tadi, dia anggap baik gitu. Karena dalam dia melihat, dalam dia mendengar, dia ini ternyata ya baik gitu, dirasa cukup baik. Akhirnya ya udah menjalani sebuah hubungan. Ternyata jebusnya dia itu memang apa? Memang buaya darat. Tapi dia menyimpan rahasia. Ternyata dia itu punya sifat apa? Yang gampang kepincut dengan yang lain misalkan kayak gitu. Jadi bisa bisa gampang tertipu. Jadi apa namanya? Orang empirisme tadi itu gampang tertipu karena hanya melihat yang di depan. Padahal akal itu juga penting. Nah, jadi ya apa ya pokoknya kayak gini lah aliran zaman dulu tuh kayak gitu. Pokoknya yang satu pokoknya pengalaman, yang satu pokoknya akal. Nah, jadi padahal itu semua bisa menjadi pas ketika kita memakai semua. Akal dipakai dan eh, pengalaman juga dipakai. Nanti yang jadi pas kayak gitu. Nanti ya ya sesuai porsinya masing-masing kayak gitu. Tidak tidak harus kita itu harus menjadi satu wes ikut dok gitu. Ada kalanya kita juga harus ya jadi melonggar lah kayak gitu, melonggar. Jadi apa namanya? Rileks kayak gitu. Tidak perlu kaku terhadap suatu hal.
ada kalanya longgar, kayak tidak perlu selalu kekeh A gitu, A terus, tidak mau menjadi B, pokoknya biasa saja gitu. Jadi masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan, untuk menjadi pas adalah dengan, ya menggabungkan tadi, akal dipakai dan pengalaman juga dipakai. Jadi itu ya, itu materi kuliah hari ini, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.